Masih di podcast Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah, wujudkan Jateng bersinar, Jateng bebas bersih dari narkoba ya. Dan kita tadi menarik di obrolan off air kita ya Bu Messi ya, bahwa ada khususnya ini kan sekolah-sekolah, Ibu membidangi Komisi E, salah satu concernnya adalah tentang pendidikan. Ini bagaimana Ibu kalau melihat sekolah-sekolah zaman sekarang yang mungkin ternyata di dalamnya narkoba itu sudah beredar, Bu Messi? Ya, makasih Mbak Devi, dan di offline tadi itu membuka kita semua bahwa selama ini kan kita ngomongnya stunting terus nggih, untuk mengatasi anemia supaya anak-anak ke depan itu juga menjadi anak yang pandai, cerdas, perkembangan otaknya cukup benar sehingga adekuat sehingga tidak terjadi stunting. Tapi di samping itu sebetulnya ada hal-hal yang cukup urgent, yaitu mengenai narkoba. Sehingga saya sudah tulis sih di nanti pada saat rapat banggar, saya akan menyebutkan memang narkoba maupun LGBT waktu ini kemarin itu untuk bisa dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan kita dalam Dewan Mengajar. Dan Dewan Mengajar itu 120 dewan yang turun ke SMA di seluruh Jawa Tengah. Itu pun belum ada artinya karena sekolahan kita kan banyak sekali. Untuk SMA itu 400 sekian, SMP kan 500 sekian, itu banyak sekali. Dan itu kalau kita Dewan Mengajar hanya setahun sekali juga tidak berarti. Namun itu sebuah usaha. Sehingga dari kesempatan ini Mbak Devi, kita terbuka bahwa saat ini bukan saja soal stunting, juga narkoba itu sangat penting kita tangani. Bukan LGBT maupun ODGJ yang saya selalu gebar-geborkan, ternyata juga ada narkoba yang cukup memprihatinkan buat kita semua untuk generasi penerus. Jadi harus kita kasih tanda merah bahwa untuk kegiatan penyuluhan narkoba ini atau pencegahannya maupun rehabilitasinya sangat-sangat perlu kita perhatikan. Oke, bukan hanya soal hanya sekedar mensosialisasikan saja Ibu ya, tapi lebih dari itu karena kita harus betul-betul sayangi nih anak-anak generasi penerus bangsa, generasi emasnya Indonesia 2045. Kalau tadi Mas Jamal sampaikan jangan sampai malah nanti jadi bencana demografi, bukan bonus demografi. Deg-degan ya Ibu ya, udah ada stunting, kemudian narkoba, kemudian tadi LGBT juga sebagai concern, ODGJ juga. Banyak sekali permasalahan di Jawa Tengah ini. Dan tadi sempat disinggung Mas Hafi juga terkait dengan rehabilitasi Ibu. Adakah program-program juga yang mungkin bisa diberikan nanti untuk masyarakat Jawa Tengah khususnya dalam hal rehabilitasi atau tempat rehab? Ya, saat ini ada sih tapi tidak banyak. Tapi menurut Mas Jamal tadi memang perlu kita tambah supaya usaha untuk rehabilitasi ataupun pencegahan narkoba ini bisa menjadi lebih banyak tindakan kita, sehingga kita berusaha anak-anak ini yang sudah terlanjur terjerumus ke dalam narkoba ini bisa sembuh dan bisa kembali, bukan sembuh ya katanya Mas, pulih dan kembali ke masyarakat dan menjadi generasi penerus yang lebih baik. Oke, baik. Nah, Mas Jamal, ini kalau berbicara sekolah-sekolah ya, ketika ada murid yang mungkin menyalahgunakan narkoba, sekolah akan cenderung menutup-nutupi. Nah, bagaimana himbauan dari Mas Jamal agar sekolah mau bekerja sama mungkin dengan BNN Provinsi Jawa Tengah, karena semakin dini diketahui semakin baik agar penyebarannya tidak semakin laten di dalam sekolah itu? Ya, baik Mbak Devi, jadi ini perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, bahwasanya anak-anak kita yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, sekali lagi mereka adalah orang sakit. Jangan ditutup-tutupi. Ya, jangan ditutup-tutupi. Mereka perlu kita berikan akses untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Maka dari itu, manakala ada putra-putri Bapak Ibu sekalian yang sudah terindikasi menyalahgunakan narkotika, saya sarankan untuk lapor ke BNN. Bukan untuk kita tangkap, bukan untuk kita ekspos, tapi untuk kita selamatkan, untuk kita rehabilitasi, sehingga anak-anak tadi bisa lepas dari jeratan narkotika. Jaminan dari kami adalah satu, kami tidak akan mempublish sekolah Bapak Ibu, misalkan sekolah A mengirimkan putra-putrinya rehab di BNN. Nah, itu nanti kalau kita publish mungkin Bapak Ibu ketakutan ya, takut menjadi penilaian buruk di masyarakat, kok ada seperti itu. Padahal mungkin menurut saya itu malah sebuah
prestasi yang bisa kita banggakan karena itu wujud kepedulian dari pihak sekolah terhadap putra-putri didiknya gitu. Jadi harapan kami laporkan dan kami akan fasilitasi sebaik mungkin kepada anak-anak tersebut untuk bisa mendapatkan akses rehabilitasi, dan yang pasti kerahasiaan akan kita jamin. Oke, rahasia dijamin, tidak akan disebutkan sekolahnya mana, tidak akan disebutkan juga siswa-siswinya siapa ya Mas Jamal ya. Baik, dan yang menarik adalah BNN Provinsi Jawa Tengah setiap Senin ikut apel pagi, ikut upacara. Ini mungkin sekolah yang tertarik Mas, gimana caranya untuk bisa berkontribusi juga menggandeng BNN Provinsi? Ya, itu sebagai salah satu bagian dari usaha kami untuk sebanyak mungkin mengedukasi masyarakat, khususnya pelajar di wilayah Jawa Tengah, supaya mereka mendapatkan informasi yang tepat terkait dengan masalah narkoba. Kita tahu sendiri, anggaran kami terbatas, sumber daya manusia kami juga terbatas, maka dari itu kita terjun lewat kegiatan-kegiatan seperti itu. Di sekolah kita terjun kegiatan-kegiatan upacara, mungkin nanti sebentar lagi ini siswa baru, masa orientasi kita juga terbuka untuk bisa hadir di sana. Silahkan kepada Bapak Ibu, kita bisa berkolaborasi, kita edukasi bareng, kita berikan informasi yang tepat kepada putra-putri kita, sehingga mereka mendapatkan informasi yang tepat terkait dengan bahaya narkoba, dan goal yang ingin kita capai adalah nanti pada saat mereka ditawari narkoba, mereka bisa berkata tidak. Ya, seperti atau say no to drugs. Say no to drugs ya, dan syukur-syukur berani melapor juga ya Mas Jamal ya. Memang salah satu yang perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat dalam penanganan masalah narkoba ini, satu, kita harus berani menolak manakala ditawari untuk menyalahgunakan maupun terlibat dalam jaringan narkotika, kita harus berani menolak. Yang kedua, harus berani rehab. Berani rehab ini kita fokuskan kepada mereka yang sudah terlanjur mencoba, sudah terlanjur rutin menggunakan narkotika, sudah kecanduan narkotika, kita anjurkan untuk berani rehabilitasi. Dan yang ketiga, berani lapor. Nah, berani lapor ini manakala kita mendapati di lingkungan sekitar kita ada tindak pidana penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika, maka kita sarankan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk berani melaporkan, baik itu kepada pihak berwajib, kepolisian maupun kepada BNN. Jadi berani tolak, berani rehab, dan berani lapor. Oke, berani tolak, berani rehab, dan berani lapor. Luar biasa ya. Itu harus digaungkan terus ya Mas ya, kepada anak-anak didik, apalagi ini jelang tahun ajaran baru. Nah Mas Hafid, ini jelang tahun ajaran baru juga. Kontribusi dari Gram seperti apa untuk bisa terus menyosialisasikan kepada anak-anak? Ya, jadi kami terus memberikan penyuluhan. Karena narkoba ini musuh bangsa yang paling dahsyat. Yang ikut Gram ini Mbak Devi orang pekerja semua, bukan pengangguran. Ada komunitas dari kampus seperti itu, Mas Hafid? Enggak, kita bentuk di pusat kita ada, provinsi, kabupaten, bahkan sampai tingkat RT. Memang aturan dasar rumah tangga kita seperti itu. Jadi kita minta mereka, yuk kamu jangan mikir dunia aja, tapi sisihkan waktumu, tenagamu, bahkan hartamu untuk ikut siar. Ini kan termasuk salah satu siar ya, tentang bahaya narkoba. Karena 6 agama di Indonesia sudah mengatakan yang namanya narkoba itu haram tuh. Ada Bu Dokter sudah mengatakan, ya kan, negara Indonesia adalah negara berdasar Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang jelas semua warga negaranya dijamin memilih agama, memeluk agamanya. Di 6 agama itu diajarkan untuk tidak memakai narkoba karena haram. Makanya saya kadang juga bingung ya, kok masih ada orang yang nyoba-nyoba narkoba. Saya pernah Bu Dokter, Pak Jamal tahu itu, tokoh-tokoh 6 agama saya panggil. Ini ada apa? Indonesia ini negara berdasar Pancasila, kok masih banyak orang-orang yang memakai narkoba. Oh, ternyata mereka yang itu tadi saya katakan dari pergaulan yang salah. Seperti itu. Makanya saya selalu ngomong di media, pemakai, khusus pemakai ya, penyalahguna itu orang yang udah terkadung kena, dia bukan aib kok. Karena apa? Karena bisa terjadi kepada siapapun karena pergaulan yang salah. Jadi ya itu tadi Pak Jamal mengatakan, kalau sudah kadung pakai narkoba, segera rehabilitasi. Ya kan? Kalau misalnya dia tidak mau rehabilitasi, nggak apa-apa.
dari diri kita sendiri. Saya banyak nemui teman-teman saya yang sekarang jadi pendeta, yang dulu sekarang jadi ulama, imam masjid, dulu pemakai. Saya katakan, you sadar karena apa ini? Sekarang ada yang pendeta, ada yang jadi ulama. Dia bilang karena ada kemauan keras untuk tidak mau pakai narkoba. Makanya tadi kalau dari BNN mereka untuk rehab, tapi tidak ada kesadaran setelah rehab dia kumpul pakai lagi, percuma. Makanya kan banyak artis kan udah balik tadi Vanessa RM, ya kan anaknya Ahmad Albar, ya seperti itu bolak balik rehab keluar bola. Apakah tempat rehabnya yang salah? Enggak. Diri dia sendiri. Betul. Seperti itu. Ada kemauan keras nggak? Ya kan? Kalau nggak mau ya sudah akan berurusan dengan pihak berwajib masuk penjara, atau tadi Mbak Devi ngomong akan overdosis, mati sia-sia, masuk neraka lagi. Mau pilih mana? Ini kan hidup sehat kan? Tanpa narkoba. Jadi kemauan keras dari diri sendiri ya. Kalau tadi Mas Hafid sampaikan ada tokoh-tokoh agama yang lolos seperti itu ya, tapi jangan jadikan narkoba ini jadi batu loncatan ya, mumpung masih muda, umurnya panjang, kita tidak tahu umur ya, karena kalau sudah overdosis bisa duluan bertemu dengan Yang Maha Kuasa. Baik, Bu Messi yang terakhir, apa nih harapannya dan apa yang ingin disampaikan khususnya untuk masyarakat di Jawa Tengah terkait dengan Jateng bersih dari narkoba ini? Pertama kepada Mas Hafid maupun Mas Jamal, tolong aku dikasih iklan atau leaflet yang terapan atau yang menggigit gitu, yang bisa diterjemahkan atau bisa diketahui oleh masyarakat SMP maupun SMA. Aku mau cetak deh dari diriku sendiri. Saya bisa kirim ke seluruh sekolahan yang ada. Aku dibantu juga sehingga aku bertekad seperti kata Mas Hafid, kita harus menyisihkan sesuatu. Saya akan sisihkan uang saya untuk membuat leaflet sehingga seluruh sekolahan di dapil saya sudah terpapang gitu. Kasih aku ya. Saya titip kepada seluruh siswa maupun keluarga itu untuk menguatkan anak-anaknya yang bersekolah itu untuk menjauhi atau bisa memberikan anak-anak itu pengertian dengan benar bahwa jangan sekali-sekali mencoba narkoba. Luangkan waktu untuk sharing kepada anak-anak kita untuk bisa terbuka dan jangan sampai terlanjur dia mengkonsumsi narkoba tanpa sepengetahuan keluarga. Karena itu menghancurkan masa depan dari anak itu sendiri maupun lingkungannya. Sehingga walaupun yang sudah direhab, sudah sembuh, rehab, sudah sembuh, itu lingkungannya juga ikut rusak, gitu, ikut terbawa ke dalam keadaan tersebut. Sehingga jauhi narkoba ini, jangan sekali-kali coba. Perhatikan anak-anak kita, bagi keluarga-keluarga, supaya mereka tidak jatuh ke dalam narkoba. Mungkin itu. Iya, karena harganya pun juga tidak murah ya Bu ya, bahkan tadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bukan harganya saja, tapi masa depan anak itu sendiri dan lingkungannya juga akan menjadi rusak karena narkoba itu. Baik, terima kasih Bu Dr. Messi ya untuk himbauannya kepada masyarakat, khususnya ayo warga dapilnya Bu Messi nih. Dapil 12 ya, Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan juga Brebes ya Ibu ya. Baik, dari Mas Jamal, apa Mas Jamal ingin disampaikan untuk generasi emasnya Indonesia? Baik, izinkan kami di kesempatan ini menyampaikan titipan pesan dari Bapak Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Bapak Brigjen Pol Dr. Haji Agus Rohmat, SIK SHM Hum. Beliau titip pesan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah melalui momentum Hari Anti Narkotika Internasional yang akan kita peringati nanti tanggal 26 Juni. Besok. Ya, tema hari kita tahun ini adalah memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan untuk mewujudkan Jawa Tengah bersinar. Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah, kami tidak bisa menyelesaikan permasalahan narkoba ini sendiri. Kita perlu bersama-sama, kita satukan tekad, sinergitas perlu kita bangun untuk bersama-sama melawan segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Seperti tagline di BNNP Jawa Tengah, Dok, wujudkan Jateng bersinar atau Jateng bersih dari narkoba dengan memerangi narkoba bareng-bareng. Bersama kita bisa, bersama kita akan wujudkan Jawa Tengah yang lebih baik, yang lebih bersih
dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oke, luar biasa. Jadi kita dukung bersama-sama ya. Tidak hanya tugasnya Mas Jamal dan juga kawan-kawan dari BNN Provinsi Jawa Tengah karena juga terbatas ya Mas ya SDM-nya ya. Betul. SDM termasuk juga dari segi kelembagaan di Jawa Tengah ini Dok, dari 35 kabupaten kota baru ada 9 yang ada BNN tingkat kabupaten kotanya Dok. 10 dengan BNN provinsi. Ya, yang lainnya belum ada. Baru ada di Kabupaten Kendal, Batang, Kota Tegal, Cilacap, Purbalingga, Banyumas, Jeporo belum Dok. Magelang, Temanggung dan Surakarta. Untuk dari Semarang sampai ke Rembang belum ada Dok. Belum ada. Ekskalis dengan Pati belum ada. Mungkin nanti bisa dibantu Dok untuk bisa didorong supaya ini bisa terbentuk di wilayah-wilayah tersebut. Oke, karena berbicara tentang peredaran narkoba di Jawa Tengah ini tidak hanya berfokus di satu titik saja ya Mas Jamal ya, hampir merata. Tidak ada satupun wilayah di Jawa Tengah yang kasus penyalahgunaan narkotikanya atau kasus peredaran narkotikanya tidak ada. Semuanya ada. Tapi baru 10 itu tadi dengan BNN provinsi. Kabupaten kota 10 dengan provinsi. Luar biasa ya. Jadi Ibu minta didorong Bu agar bisa muncul lagi ya untuk BNN kabupaten kota karena total ada 35 kabupaten kota yang di Jawa Tengah. Baik, terima kasih Mas Jamal. Dari Mas Hafid apa yang disampaikan untuk generasi emas? Ya. Oke, saya dari Yayasan Penggiat Anti Narkoba Gerakan Rakyat Anti Madat Provinsi Jawa Tengah menghimbau ya, Indonesia ini udah darurat narkoba ya. Apalagi Pak Presiden udah mengatakan. Kita sekarang gimana caranya Jawa Tengah, provinsi yang kita cintai ini betul-betul bersih dari narkoba. 3 musuh bangsa ada korupsi, radikalisme dan narkoba. 3 musuh bangsa itu yang paling dasar adalah narkoba. Karena apa? Narkoba tidak lihat suku, etnis, bangsa, agama, jenis kelamin, usia, semua bisa terkena. Karena pergaulan yang salah. Jadi saya juga minta ya pada lapas rutan yang ada di Jawa Tengah, saya sudah menghimbau kepada Pak Kakanwil, Karutan, Kalapas, khusus pengguna narkoba yang di dalam mereka untuk efek jerah jangan sekali-kali menggunakan HP. Karena banyak ya informasi mereka menggunakan HP. Sama aja pindah tempat, bukan efek jerahnya. Kami mohon betul-betul itu untuk ujian di dalam agar mereka nantinya bebas bisa hidup normal ya. Dan kami juga menyampaikan kepada seluruh pelajar yang ada di Jawa Tengah ya, jangan sekali-kali nyoba namanya narkoba. Narkoba itu apa? Narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Termasuk rokok itu bahan adiktif. Betul Pak Jamal ya? Iya. Terus yang sekarang marak Bu, minuman keras, miras, itu juga bahan adiktif. Ini banyak kita lihat anak-anak kecil ya di hajatan apa-apa. Terus ngerokok ini minuman keras sudah ada. Stop. Karena itu adalah gerbang awal untuk menuju narkoba. Kalau dari kecil sudah gitu nanti sudah SMA, kuliah nyoba jenis narkotika. Ini yang saya katakan tadi, lebih baik dari diri kita punya prinsip tidak katakan tidak pada narkoba, jauhi. Teman mau ngasih gratis secuil apapun tidak. Lebih baik menghindar, hidup sehat, banyak prestasi yang senang olahraga ya, banyak prestasi atau di seni ya, mau musik, mau di acting. Nah, di olahraga diperdalam, ditingkatkan. Itu saran saya. Katakan tidak pada narkoba. Oke, katakan tidak pada narkoba. Ini tugas kita bersama pemirsa, khususnya warga Jawa Tengah ya, untuk bisa menolak yang namanya narkoba, kemudian juga memerangi peredaran narkoba. Jangan sekali-sekali mencoba, seperti yang tadi Pak Hafid sampaikan ya, kalau gratis pun jangan mau, seperti itu ya, Mas Hafid. Ya baik, sekali lagi terima kasih Ibu Dr. Messi, Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, sudah bisa bersedia mengedukasi teman-teman yang ada di sini. Sehat selalu, Dr. Messi. Amin. Baik, terima kasih juga Mas Jamal dari BNN Provinsi Jawa Tengah mewakili Bapak yang sedang di Jakarta karena ada event HANI. Persiapan untuk kegiatan renungan puncak Hari Anti Narkotika Internasional. Oke, Hari Anti Narkotika Internasional. Salam untuk Bapak. Siap. Sehat selalu juga Mas Jamal dan juga kawan-kawan dari BNN Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Mas Hafid. Ya, Mbak Devi. Terima kasih juga untuk tadi ya edukasinya dan selalu meluangkan waktu untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Semoga menjadi amal jariah juga untuk Mas Hafid dan juga kawan-kawan dari Geram khususnya ya. Dan terima kasih juga pemirsa untuk Anda yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan podcast kita hari ini bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mari kita wujudkan Jateng bersih dari narkoba. Kita berani tolak
kemudian kita berani untuk rehab dan berani melapor. Saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa.